Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali anak-anak sekalian ya, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan sistem daring. Masih tetap di tema 6 ya, di subtema 1, dan tentunya Bapak harapkan selalu kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan baik ya, tanpa kekurangan satu apapun, dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah. Dipersiapkan bukunya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak telah buka bukunya ya. Dapat dilihat anak-anak sekalian. Ya, silakan dibuka di halaman 34 anak-anak sekalian. Ya. Kita tandai dulu ya halaman 34. Oke, anak-anak sekalian sudah ya. Nah, dapat dilihat anak-anak sekaliannya. Seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat ya. Dan silakan disimak dengan baik ya, agar apa yang disampaikan ya itu paham anak-anak sekalian, seperti itu ya. Anak-anak sekalian, kemarin kita telah bahas sedikit tentang sumber energi ya yang berasal dari air, yaitu untuk membangkit tenaga listrik. Dan pada kali ini seperti telah Bapak sampaikan pada video sebelumnya ya, kita akan bahas sedikit tentang sumber energi listrik dengan menggunakan angin ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, dapat dilihat di bukunya ya. Di situ kita baca sebentar. Sumber energi lainnya adalah udara. Ya. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, oksigen itu untuk kita bernapas anak-anak sekalian ya. Tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas ya, seperti kita berada dalam ruangan tertutup yang tanpa oksigen ya. Jadi kalau mau membuktikan ada tidak oksigen itu ya, anak-anak sekalian silakan cari lilin, lalu lilinnya dihidupkan. Lalu setelah hidup ditutup dengan ruangan yang hampa udara, tanpa oksigen ya, ditutup dengan gelas. Nah, kita lihat apakah lilinnya mati atau hidup. Jika lilinnya masih hidup berarti masih ada udara di dalamnya. Namun ketika lilinnya mati, maka jelas tidak ada oksigen lagi di dalam gelas tersebut, sehingga dapat mematikan api yang pada lilin tersebut. Oke, itu anak-anak sekalian ya, percobaan untuk mencoba sederhana. Lalu manusia bernapas menghirup oksigen. Telah Bapak sampaikan tadi, udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, anak-anak sekalian, dari udara itu dapat dimanfaatkan sebagai
energi listrik. Namun udara seperti apa yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik? Yaitu udara yang bergerak. Disebut dengan bayu di buku kaliannya atau angin. Angin memiliki energi kinetik yang bergerak. Lalu energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Lalu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ya, terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, ya, Sulawesi Selatan. Nah, jika anak-anak sekalian perhatikan, ini ada gambar nih. Ya, ada gambar. Nah, ini Bapak lingkari ya, gambar kincir angin. Nah, seperti ini anak-anak sekalian. Nah, jadi kemarin waktu di video pembelajaran sebelumnya, setelah sedikit disinggung ya, percobaan yang paling sederhana adalah seperti ini anak-anak sekalian. Jika anak-anak sekalian mempunyai dinamo kecil ya, dinamo itu sama saja generator, hampir sama, tapi bedanya kalau generator itu kan besar, kalau dinamo ini kecil. Nah, dinamo mobil-mobilan atau dinamo mobil Tamiya ya, mobil-mobilan itu. Nah, lalu ada as dinamo ya, jadi ada asnya ya. Nah, dinamo itu seperti inilah. Nah, ini ya. Nah, ini ada ujungnya. Nah, ini dinamo, ini ujungnya. Lalu ujungnya itu dibuat baling-baling anak-anak sekalian. Kincir. Ya, seperti yang digambar di buku kalian. Nah, dibuat baling-baling. Bisa dari bambu ya, atau bisa dari plastik ya. Biasanya itu menggunakan plastik yang lentur ya, seperti contohnya bekas minuman atau bekas sereal ya, itu dibuat, lalu yang agak kaku tapi tidak terlalu lembut ya. Ya, kalau kaku tidak terlalu lembut, maksudnya tidak terlalu keras seperti itu. Nah, setelah dibuat baling-baling, maka nanti ya kabel yang ada di dinamo tersebut ada plus dan minus ya, itu nanti dua kabel itu disambungkan ke lampu LED ya, lampu bekas senter, lampu bekas korek. Nah ya, korek senter itu kan ada yang korek, yang senter yang kecil itu LED. Nah, itu kan ada dua kawat ya. Nah, sambungkanlah ke kabel dinamo tersebut. Nah, setelah itu kalian coba ya, kalian lari keliling lapangan, mungkin seperti itulah, lari ya. Nah, sampai baling-balingnya berputar. Nah, ketika baling-balingnya berputar itu kan karena angin berputar, maka baling-baling berputar tersebut kan menggerakkan asnya dinamo tersebut. Nah, dari dinamo tersebut akhirnya mengeluarkan listrik dan menghidupkan lampu yang kalian sambungkan tadi ya. Nah, seperti itulah dulu anak-anak sekalian ketika zaman Bapak ya, itu buat main layang-layang. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan telah main layang-layang layang-layang kalau di malam hari itu kan dikasih lampu itu kan pakai baterai ya. Kalau udah modern, kalau zaman dulu tidak, tapi menggunakan dinamo, bekas dinamo yang masih bagus ya, masih bisa difungsikan untuk mengeluarkan arus listrik, entah dinamo apa saja itu. Yang paling banyak kita gunakan dulu ya, itu adalah dinamo bekas mainan mobil-mobilan seperti itu, sehingga diletakkan di atas layangan ya, lalu ada lampunya diletakkan di situ ya, lampu LED-nya disambung ke dinamo, lalu yang di as dinamo tadi dibuat kincir, sehingga begitu layangan ditarik ke atas kan udara angin banyak dan kincir tersebut muter sehingga lampu pun hidup seperti itu anak-anak sekalian. Itu dapat disimpulkan bahwasanya angin itu dapat menjadi sumber energi bagi ya, pembangkit tenaga listrik ya, seperti itu. Demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.